Tuhan, kami mintakan Bapak firman-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Amin. Apapun pergumulan-Mu, kami percaya firman-Mu jalan keluar bagi hidup kami. Amin. Karena kami percaya Bapak kuasa-Mu lebih besar atas masalah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus meteraikan Bapak dan urapi mulut bibir lidah hamba ya Roh Kudus. Bukakan telinga kami, bukakan mata roh kami, bahkan hati kami ya Tuhan, terbukalah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus ya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Ya, saudara bisa buka di dalam Kitab Keluaran pasal 16 ayat yang pertama. Ya, Kitab Keluaran pasal 16. Aku pakai kacamata juga lampunya nggak begitu ini nggak jelas. Iya. Saya tolong dong saya Keluaran ya. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai habis nanti. Sudah habis. Ya sampai kita pulang pokoknya. Ya shalom juga ini yang di TikTok ya, shalom sahabat malam. Ya teman-teman yang di TikTok yang punya Alkitab bisa buka ya. Keluaran pasal 16. Ya, kita kasih judul tentang namanya lewati padang gurun ya. Karena banyak orang Kristen menghadapi banyak masalah dan tidak kunjung bisa melewati dengan baik karena satu dan lain hal. Ya. Saya baca dalam pasal 16 ayat yang pertama, setelah mereka berangkat dari Elim, ya, sudah dapat semuanya. Amin. Ya. Tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang kelima ya, belas bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2. Ya, pasal 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh dan seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, ayat 5 terakhir. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ya, saudara perhatikan ya di pasal ini cerita tentang namanya bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang dimana kita tahu Tuhan mengizinkan namanya hidup kita ini sebagai manusia harus namanya melewati padang gurun. Nah, suka tidak suka ya. Kayak kemarin saya di TikTok saya pernah bahas, orang Kristen itu sebenarnya nggak siap hidup di padang gurun. Orang Kristen itu tidak terlalu bisa memperhatikan padang gurunnya masing-masing. Nah, ini yang jadi masalah. Saat kamu kena namanya padang gurun, kamu akan hidup tuh tanpa firman, atau kamu nggak siap. Siap tidak siap kamu akan masuk pokoknya. Loh, kenapa? Yesus waktu dibaptis, Roh Kudus turun. Roh Kudus dia di Lukas 4 ayat yang pertama, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Nah, Roh Kudus mencobai Yesus, begitu juga dengan iblis mencobai Yesus. Jadi ada 2. Satu sisi dari pihak Roh Kudus, satu sisi dari iblis. Nah, di sini saudara harus perhatikan bahwa padang gurun ini saudara harus bisa kenali dengan baik. Kalau enggak, muternya kelamaan. Ya. Di ayat yang kedua, di padang gurun itu apa? Bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Nah, bagaimana kerohanian saudara kalau misalnya waktu tolong pasti enak. Lihat mujizat, ngeliat kesembuhan, ngelihat namanya hal-hal yang ajaib, ya, lihat-lihat yang mustahil, kita akan bilang Yesus baik dan sebagainya. Setelah itu bagaimana? Nah, kamu akan masuk ke padang gurun. Pertama orang Israel lihat apa? 10 tulah di Mesir. Dia lihat mujizat kan? Laut terbelah. Hal-hal yang heran dia lihat. Setelah kamu lihat mujizat, pendewasaan. Pendewasaan ini apa? Masuk ke padang gurun, dan banyak orang Kristen bersungut-sungut. Karena apa? Tidak siap. Cara Tuhan itu pasti kamu akan ngalamin. Entah kamu dari suku manapun, mau bangsa manapun, kecil, muda, tua, ya, ataupun juga kulitmu putih, hitam, rambut keriting, mau keribu dan sebagainya, masuk tetap padang gurun. Nah, banyak orang Kristen bersungut-sungut.
Sungut-sungutanmu itu didengar Tuhan loh. Ya, jadi jangan saudara berpikir apa yang kamu keluh kesahkan dalam permasalahanmu itu Tuhan nggak hitung. Setelah orang Israel keluar dijanjikan tanah Kanaan, dia ngoceh selama 4 hari. Masuk 4 hari, keluar ngoceh 40 tahun muter padang. Nah, orang Kristen kalau masuk padang gurun, kamu harus siap. Bagaimana ngalahin padang gurun? Bagaimana ngelewatin padang gurun? Bagaimana saudara melewati semua masalah-masalah di dalam hidupmu? Padang gurun itu masalah. Padang gurun kamu nggak bisa kerja, nggak ada pekerjaan. Ya mungkin saudara yang di rumah juga, yang di TikTok merasa, oh saya nggak punya kerjaan. Itu juga padang gurun. Karena di padang gurun kamu nggak bisa nanam, nggak bisa ngapa-ngapain selain apa, nungguin Tuhan. Nah, di saat kamu bersungut-sungut, hati-hati. Itu malah justru makin membuat kamu tambah parah menurut saya. Bukan tambah lebih baik. Sekalipun yang kamu omongin tuh rasanya kelihatan, logikanya tuh bener kelihatannya. Kok lama sih Tuhan? Emang lama. Kenyataannya memang lama Tuhan. Tuhan tolongnya, tapi tidak pernah terlambat. Ya, ada amin ya. Amin. Ya. Kelihatannya kita bagi manusia nggak sabar Tuhan. Tapi Tuhan bilang sabar. Kamunya yang kadang-kadang nggak sabar. Ya, di dalam Ibrani 6 ayat 12, kamu punya iman dan kesabaran, kamu akan lihat janji Tuhan. Ya. Di dalam kamu namanya masuk padang gurun, kamu buat ngalahin padang gurun dan ngelewatin padang gurun, kamu butuh iman yang kuat. Nah, kalau kamu salah bergaul, salah komunitas, salah dengar namanya firman, ngerusak imanmu. Nah, kamu tahu, generasi yang keempat baru namanya orang Israel tuh masuk tanah perjanjian. Generasi yang keempat. Nah, satu generasi ini tuh dihitung 100 tahun. Jadi ini misalnya kayak kita nih, kita hidup berapa sih? 70 tahun paling, 80 tahun. Paling mentok ya hitunglah 100 tahun. Nah, 100 tahun tewas. Ganti lagi generasi kedua, generasi ketiga. Kenapa yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Sorry ya, yang keempat baru masuk. Yang kedua, yang ketiga itu dengar yang pertama. Mesir itu lebih enak hidupnya daripada di padang gurun ini. Nah, apa yang kamu dengar itu mempengaruhi imanmu. Setiap perkataan atau teman kerabat atau manapun yang coba ngerusak imanmu, jangan didengerin. Kalau memang ini bagianmu masuk padang gurun, bilang Tuhan, ajari aku lewatin padang gurun ini dengan iman percaya. Walaupun orang-orang udah tinggalin Yesus, mungkin sebagian daripada orang-orang yang gak kenal Yesus masuk ke agama gue. Ya, kebetulan guru gue lebih sakti dan sebagainya. Ya, namanya sakti ya, punya mandraguna dan lain sebagainya. Ya, punya kuasa, maksudnya kuasa gelap. Di luar Yesus kita akan binasa. Nah, oleh karena itu, dengar apa yang kamu dengar itu mempengaruhi imanmu. Oleh karena itu, kamu harus lihat orang kalau bicara dan nasihatin kamu, ini komentarnya ataupun nasihatnya, orangnya takut Tuhan apa enggak. Jangan kelihatannya, oh, ini karena orang pintar. Orang pintar bukan firman. Ya, karena sekarang ada Kristen apa? Progresif. Menurut saya itu menurutmu bukan firman. Pendapat saya itu pendapat manusia, bukan firman. Rasanya saya percaya itu kepercayaanmu, bukan firman. Firman itu Alkitab. Jadi jangan pernah dipengaruhi oleh karena apa? Pikiran manusia, pendapat, keinginan, kehendaknya manusia. Tapi cari firman. Nah, bagaimana saudara kalau misalnya ada orang-orang yang coba namanya membuat hidupmu itu, kamu harusnya jadi seperti ini dong, harusnya begini dong. Sedangkan mungkin Tuhan sudah berfirman pada saudara, lagi saudara berdoa, Tuhan ngomongin sesuatu yang bagus buat hidup saudara. Misalnya Tuhan bilang, kamu harus duduk diam. Sedangkan mungkin kita hari itu lagi gak bekerja. Harusnya lu bekerja. Nah, pilih mana? Tuhan apa mulut orang? Kelihatannya orang akan bilang, Tuhan dong. Lakuannya gimana? Saya pernah hari dimana saya diproses Tuhan. Ya, saya waktu diproses Tuhan, saya dapat firman tuh. Tuhan bilang tuh waktu itu ke saya, sama istri saya waktu itu, duduk diam 1 tahun. Saya miskin loh, bukan punya uang, punya tabungan ratusan juta, nggak ada duit sama sekali. Makan hari esok juga nggak ada. Bingung saya juga mau makan. Tapi hari itu Tuhan bilang duduk diam. Ditawarin kerjaan loh dari luar negeri.
Dan saya dibiayai semua hidup saya. Dan kalau saya terima itu kerjaan, saya percaya hari ini saya nggak akan jadi hamba Tuhan. Saya akan di luar. Saya nggak mungkin di Indonesia. Tapi hari itu Tuhan kasih saya tanda nggak boleh pergi keluar. Nah, bagaimana saudara, dengerin Tuhan apa dengerin tawaran setan? Tawaran setan itu menarik loh. Manusia nggak mungkin dapat tawaran setan itu yang nggak ada untungnya secara manusia. Setan tuh licik. Oleh karena itu saudara perlu memang memperhatikan komentar orang. Kalau dia ngerobohin hati dan iman saudara, tinggalin. 2 Korintus 6 ayat yang 17. Tinggali semua orang-orang, komentar-komentar yang tidak bisa membangun imanmu. Kalau nggak, kamu nggak lewat padang gurunmu. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi yang pertama saudara harus perhatikan. Sungut-sungut itu bicara komentar, mulut soalnya. Wah, satu. Tinggalin model kayak begitu. Pergaulan begitu nggak sehat. Ya. Karena siap tidak siap, padang gurun adalah bagian orang Kristen. Saudara mau siap nggak siap, padang gurun kamu akan lewatin. Kamu benar-benar akan lewatin. Nah, ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga adalah, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, orang Mesir di sini urusannya cuma masalah perut. Kalau kamu ikut Yesus cuma masalah perut, nggak usah ikut Yesus kalian. Mohon maaf ya, ini khotbah bukan ngomongin berkat. Saya ingin pulih dan lain sebagainya. Tuhan juga tahu, bukan nggak tahu. Kalau kita manusia yang bodoh aja bisa mikir begitu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ya, Matius 7 ayat 11, Lukas 13 ayat 13. Kalau kamu yang jahat bisa mikir kayak gitu, apalagi dia yang ciptain otakmu. Jangan merasa diri kita tuh baik. Manusia itu jahat menurut saya. Kejadian 6 ayat 5, semua yang dilakukan manusia itu jahat. Yeremia 17 ayat yang 9, hati manusia tuh licik. Kamu butuh firman. Kalahin padang gurun tuh pakai firman, bukan otak. Pakai lututmu kalau perlu. Amin. Nah, bagaimana kayak tadi kesaksian Ibu Haryana? Pakai doa. Mana bisa pakai bacot? Mana bisa mau pakai bertengkar? Yang ada dipites sama anaknya kan begitu. Ini dia lebih besar. Pakai otot. Coba aja ngadu pancosnya pegang anaknya. Nggak bisa. Kamu harus pakai doa. Tapi memang betul ya, doa puasa itu memang luar biasa. Ya, harus pakai namanya doa. Lewatin padang gurun, pakai doa. Pakai lututmu, jangan pakai ini, nggak berlaku. Padang gurun, makanya kalau mau pakai otak, kamu di padang gurun isinya pasir semua, nggak ada tanahnya loh. Mau ngapain? Nah, saya mau nanam padi, coba tanam padi. Saya mau nanam singkong, coba tanam singkong. Otakmu tanamnya udah ke singkong. Nggak bisa bertumbuh di padang gurun. Oleh karena itu hanya iman yang membuat hidupmu itu di bawah Tuhan, keluar dari padang gurun. Nah, masalahnya kita, mulut kita ini bukan muji Tuhan aja, sungut-sungutnya juga keluar. Yang pertama tadi saya bilang jangan dengerin banyak komentar orang kalau yang tidak punya iman. Saya pernah dituduh orang, lu mah nggak punya kasih, sombong hidup lu. Saya digituin orang. Orang yang ngomong sama saya ini imannya nggak ada apa-apanya sama saya bukan ngomong sombong. Yang ngomong begitu itu orang yang pernah saya ajarin firman. Tapi tiba-tiba ditunjuk saya, lu tuh nggak punya kasih katanya, nggak punya ini, belagu dan sebagainya. Saya nggak bergeming. Dan saudara tahu, saya bangun jam 4 pagi, saya doa. Saya doa, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa benar aku ini nggak punya kasih? Roh Kudus itu ngomong sesuatu yang bagus. Kamu doakan begitu banyak jiwa-jiwa. Kalau bukan kasih, itu namanya apa? Ayo, betul. Kamu berdoa walaupun itu bukan. Kalau kamu berdoa buat anak, buat suami, buat istri, kalau ngelihat kelakuannya, bukannya kita sebel. Sebel kan? Walaupun suami sendiri, istri sendiri. Betul apa betul, saudara? Ya. Tapi kalau kamu punya kasih, mau sebelnya kayak apapun, kamu tetap, saya mengasihi. Tuhan kalau ngeliat kelakuan kita, malah jijik ngeliatnya. Jijik. Yang satu udah Kristen, udah dibaptis, udah diceburin, udah 10 kali baptis, tetap ngelakuin dosa kadang-kadang. Tapi karena kasihnya Yesus, itu membuat kita ngelihat akan namanya pertolongan Tuhan yang dijanjikan untuk namanya kita selamat.
Makanya tadi saya baru dengar khotbah seseorang, menurut saya khotbahnya bagus sekali. Dia ngomong, kenapa Tuhan itu membuang membuang dosa itu dari barat ke timur, bukan utara ke selatan. Coba bisa mikir gak? Bukan utara ke selatan loh. Ayatnya bilang dari barat ke timur, atau timur ke barat, terserah. Ada ya, bisa mikir. Karena utara dan selatan itu ada tumpuannya, ada ujungnya. Timur ke barat, kamu akan muter terus. Ibaratnya buang dosa, Tuhan buang dosa kamu benar-benar sampai lenyap, sampai nggak perlu diingat-ingat lagi. Begitu baiknya Tuhan tuh dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, amin ya. Jadi Tuhan itu kalau misalnya hidupmu tertuduh, wah, saya nggak layak dan sebagainya, itu setan. Jangan dengerin komentar setan juga, lebih parah hidupmu. Wah, saya ini hidup kayaknya kerjaan saya kurang bagus dan sebagainya. Kamu itu kerjaan setan, ngomentarin semua kerjaanmu yang busuk-busuk kerjaannya. Nah, kabar busuk begitu, buang. Itu ngerobohin imanmu. Nah, imanmu itu perlu dibangun dengan apa? Firman. Makanya baca firman. Jangan baca komik, jangan baca WhatsApp, Facebook aja yang dikerjain ya. TikTokan terus, firmannya nggak pernah dibaca. Bagaimana mau lewatin padang gurun? Ayo, gado-gado ya terserah, mau ulek terus segala macam, tapi firman juga pasti dibaca. Ayo ya, ulek gado-gado mau 1000 bungkus pun nggak akan bisa lewatin padang gurun kok. Ya, kamu mau kerja apapun, kamu mau bisnis apapun, padang gurun hanya bisa dilewati oleh tangan Yesus, bukan tanganmu. Bukan tangan karena kamu, oh saya punya skill, saya punya kepintaran, saya punya namanya jabatan sebagainya, nggak kepake semua. Tangan Tuhan lebih kepake. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi jangan berpikir saya bisa kok lewatin padang gurun. Nah, orang Yahudi itu pintar-pintar, tapi sampai 4 generasi mati semua di padang gurun. Pintar-pintar mereka. Mereka itu nggak punya air loh, Israel sampai hari ini. Tapi dia disuling air laut jadi air bersih. Hebat ya. Di Israel nggak ada air bersih, nggak ada. Tanahnya itu asin. Katanya ya yang pernah ke Israel itu, yang ada beberapa hamba-hamba Tuhan bilang, kamu ambil tanahnya, kamu jilat, itu asin. Di tanah yang asin tumbuh apa aja itu susah. Tapi herannya, ya kamu mau nanam apa aja di tanah yang asin itu sulit katanya. Tapi Israel hari ini bisa menghasilkan buah yang terbaik di dunia. Coba, otaknya tuh luar biasa. Tapi padang gurun nggak pakai otak, dengkulmu pakai. Untuk ngapain? Nangis di bawah kakinya Tuhan. Ya, di ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti. Nah, hidupmu, perhatikan saudara di ayat 3. Jangan hidup kita ini hanya pikirin masalah makan perut, kelaparan, daging, makanan yang enak dan sebagainya. Nah, dilewatin padang gurun itu bukan soal kamu bisa makan atau minum, tapi bagaimana tangan Tuhan bisa sertai kita apa enggak. Kamu jangan berpikir bahwa saya udah orang Kristen kok, saya udah hidup 150 tahun gitu. Jadi saya ngomongin angka-angka dahsyat biar orang-orang yang merasa umurnya udah 70 tahun. Kadang-kadang kan orang Kristen tuh sombongnya luar biasa. Saya udah 70 tahun, saya ngomong 150 tahunnya belum. Ya, Tuhan nggak lihat umurmu berapa. Karena apa? Orang dewasa nggak dilihat dari umurmu. Rohmu itu nggak dilihat dari umurmu tuh berapa lama. Kristenmu berapa lama. Kerohanianmu jadi dewasa itu saat kamu itu jadi pelaku firman Tuhan, maka rohmu naik. Saya pernah ya waktu zamannya dulu ya, kita masih pelayanan, masih lihat anak kecil umur 10-12 tahun tapi rohnya tuh besar. Dia tuh gede, dewasa. Kenapa? Ngelakuin firman, doain orang, doling. Umur 10-12 tahun tapi rohnya tuh gede. Di alam roh tuh gede. Apa? Dewasa. Nah, bagaimana saudara? Yang kelihatannya udah dewasa, rohnya begini kayak anak-anak, bahkan kayak tuyul gitu. Jangan-jangan ini yang malingin uang gue deh katanya. Nah, itulah saudara ya. Jadi jangan hidup karena hidupmu sebagai orang Kristen kejarnya keselamatan, lewatin padang gurun. Nah, kalau misalnya padang gurun itu kalau kamu nggak punya iman nggak akan lewat. Makanya banyak orang Kristen di padang gurun kelamaan. Masalahnya sama. Ada yang salah dengan imanmu.
ada yang salah. Ya, tahun ini kita ketemu, woi ya, masalahmu apa? Ya ini jempol kejepit. 10 tahun ketemu lihat jempolnya masih kejepit juga. Berarti ada yang salah dengan hidupmu yang kayak begitu. Ya mohon maaf ya, Bu, jangan tersinggung ya. Firman tetap firman ya. Ya, kenapa orang Kristen itu terkadang, Pak, di padang gurun kok lama, Pak? Kamu nggak belajar dengan baik akan firman Tuhan. Kalau kamu nggak belajar dengan baik, kamu akan benar-benar sulit sekalipun kamu merasa, oh Yesus Pak Tuhan kita. Ya, lewat nggak padang gurunnya? Lewat nggak dari kemiskinan? Lewat nggak semua kepahitanmu? Lewat nggak semua namanya masa-masa sulitmu yang kamu anggap itu sulit? Ekonomi lah, ya kesehatanmu, mungkin hidup dengan namanya perselingkuhan, perzinahan, suamimu rumah tangga yang berantakan dan sebagainya. Lewat nggak? Itu padang gurun. Tuhan izinkan, Tuhan bukan ngizinin kamu itu suamimu selingkuh, istrimu selingkuh dan sebagainya. Enggak. Kenapa? Hidupmu yang jauh daripada Tuhan, setan kerjain kamu. Rencana Tuhan tidak ada kecelakaan, ingat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Di dalam Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, nggak ada. Jadi jangan nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan? Ya lalu jauh dari Tuhan. Lu jauh dari Tuhan, lagi enak, nggak terima kasih sama Tuhan. Giliran susah teriak-teriak, Tuhan ini kenapa? Nggak tahu malu orang Kristen kayak gitu, mohon maaf. Lah coba kamu punya teman kayak gitu ya. Dia lagi susah, dia datang ke kamu. Ya. Tolong dong, dilayanin, kamu layanin. Giliran dia udah mulai diberkati, kaya, pergi. Ya. Banyak kan yang begitu? Ya. Banyak kan? Banyak saudara? Ya, banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak. Ya, di sini bilangnya banyak. Bagaimana di TikTok? Banget tuh, banget. Ayo, saudara. Ya. Terus giliran dia udah jatuh lagi, datang ke kamu. Gimana kamu? Kamu bilang, "Oh, terima kasih ingat saya." Tapi udah susah. Kadang-kadang kita di orang Kristen kayak gitu di hadapan Tuhan. Kita lagi enak, ngucap syukur kagak, terima kasih enggak, berdoa enggak, ya ibadah males-malesan, ke mall lebih penting ketimbang ibadahmu. Baca firman boro-boro. Saat kamu susah, teriak-teriak sama Tuhan. Dewasalah kita. Padang gurun nggak akan kamu lewati. Tuhan akan didik hidupmu sampai kamu punya pemikiran yang dewasa. Ya, ada amin ya. Ya, jangan kamu hidup itu soal masalah makan dan minum. Makan minum itu gampang bagi Tuhan, bukan perkara susah, bukan perkara sulit. Saya hidup dalam Tuhan pakai iman, bukan pakai kerjaan. Saya sendiri nggak kerja. Ya, saya sendiri pelayanan full time, nggak dibawa di naungan gereja manapun. Saya hidup benar-benar pakai iman dan saya ngeliat Tuhan tuh pelihara saya dengan baik, bukan dengan susah payah. Ya, banyak orang kerja aja susah payah hidupnya, mau makan enak aja susah. Saya nggak cuman melayani Tuhan segala Tuhan ya, Raja segala Raja, membuat hidup saya itu tidak mengalami kesusahan apapun. Kenapa? Janji Dia, iya dan amin. Ya. Ya, ayat yang ketiga sekali lagi masih diulangin, ayat 3. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membentuk seluruh jemaah dengan kelaparan. Jangan pernah punya prasangka buruk dengan Tuhan. Seberapapun yang kamu alami yang tidak enak, jangan pernah punya perasaan, Tuhan kenapa engkau membiarkan hidup saya masuk ke padang gurun. Kalau kamu nggak masuk ke padang gurun, bagaimana kamu bisa jadi mempelainya Tuhan? Ada orang mempelai Tuhan itu masih kecil dinikahin, mana ada? Nah, rohmu itu harus dewasa. Nah, kalau kamu dewasa, mempelai kita datang, terjadilah pernikahan anak domba. Ada orang umur segini nih, bocah begini umur 1 tahun ya, belum 1 tahun genap. Ya nikahin aja tuh sama kucing misalnya begitu. Ya ini ada umur bocah umur 1 tahun. Orang tuanya kalau nggak begini mah reloya ya. Ya kan, tapi nunggu dewasa dulu. Cukup umur dulu. Nah, padang gurun itu membuat kamu, rohmu tuh dewasa. Supaya kamu nyambut Tuhan dengan mengucap syukur. Bukan ngoceh-ngoceh, teriak-teriak. Wah, dulu gue enak hidupnya di Mesir, ada makanan. Coba gue nikah sama yang ini, mantan gue yang kaya. Itu artinya kamu lihat Mesir tuh semua. Banyak orang apa? Hidupnya apa? Dalam penyesalan. Artinya apa? Lihat Mesir tuh kamu. Mesir itu menggiurkan orang Kristen, percayalah. Andai kata ya saya hidup dengan orang tua yang kaya, kamu lihat Mesir. Padang gurun tuh kenyataan. Kalau kamu nggak lewatin, tenggelam hidupmu.
Ya kalau lihat orang itu enak ya, rumput tetangga rasanya kok lebih seger gitu ya. Yang punya rumput, gimana nggak seger, duit gua habis. Nah kita yang susah. Nah ini ada cerita lucu. Ada orang yang naik mobil mewah. Satu lagi ada bawa mobil yang biasa, ya terbilang butut lah. Yang butut ini ngeliat mobil yang mewah, enak ya, mobil itu bagus ya, keren. Nah yang kaya ngeliat, nah siang mobil butut ini, si miskin ini, ya dia si suaminya bawa mobil yang butut ini berbarengan. Waktu mobil ini berbarengan, ya si yang mobil butut ini si lakinya keluar, bukain pintu buat istrinya. Terus yang mobil kaya itu loh, enak ya, orangnya romantis ternyata. Ya kan, jadi sirik-sirikan. Yang satu pengen ngeliat mobil mewah, yang satu kok dia hidupnya harmonis, romantis gitu. Pas ditanya ternyata pintunya rusak, harus dibuka dari luar. Lucu juga ya. Romantis. Dibikin romantis padahal rusak. Ya orang lain lihatnya apa? Enak. Artinya apa? Kamu lihat Mesir. Kamu lihat Mesir. Nah, si orang kaya ini lihat, oh enak ya. Ternyata itu pintunya rusak. Nah, berarti ada padang gurun tentang keromantisan dalam rumah tangga orang itu tidak beres. Ini pada ketawa. Ya, jadi saudara perlu perhatikan. Ya, jadi jangan bilang enak ya orang sehat ya. Enak ya dia istirahat ya. Enak ya dia jadi orang CEO atau jadi direktur. Enak ya jabatannya. Jangan lihat Mesir, saudara. Lihatlah padang gurun yang harus kamu lewati dengan baik, dengan tenang. Pakailah imanmu, bukan pakai sirik-sirikan. Ya, setan kerjaannya cuma ngejatuhin. Dia akan ngasih kamu pandangan yang salah untuk kamu nilai. Ini yang paling bahaya kalau kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi jangan saudara berpikir, wah kalau saya nikah sama si A, ya si istri ini, si suami ini pasti enak ya. Kata siapa enak? Hidup tuh di dunia nggak ada yang enak sebenarnya kalau tanpa Tuhan nggak ada yang enak menurut saya. Mau kamu mau nikah kaya, mau sederhana, mau miskin, punya kesusahannya masing-masing. Ada padang gurunnya. Nggak percaya, kamu kumpul sama orang Kristen, tanyain semua waktu. Yang dari miskin, sederhana, mereka kaya, semua punya pergumulannya masing-masing, punya padang gurunnya tersendiri. Nah, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan bisa mengatasi hal itu dan lewat padang gurun masuk namanya tanah Kanaan yang Tuhan janjikan susu dan madu. Ya, amin ya. Jadi jangan saudara berpikir, wah ini enak, enggak. Di Mesir tetap tidak ada yang enak. Padang gurun itu hanya sementara. Jadi jangan saudara berpikir padang gurun itu membuat hidupmu itu sengsara dan kelaparan. Enggak. Padang gurun membuat hidupmu harusnya yang kamu hidup dengan iman percaya. Lihat banyak mujizat. Ayo, ada yang tahu di padang gurun orang Israel lihat apa? Ayo, lihat apa? Lihat apa? Hah? Batu keluar apa? Keluar air ya. Bukan ingus ya, air, keluar air. Ya, air pahit jadi manis di padang gurun. Ayo, di TikTok ada yang bisa bantu. Lihat apa di padang gurun? Nggak ada yang tahu. Di padang gurun kamu lihat tiang awan, tiang api. Di tempat yang gelap ada api yang besar di atas. Siapa yang bisa lakuin? Tuhan. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Bukan orang ikut-ikutan, Pak. Dari kaum seberang nggak bisa. Orang kayak seperti Firaun ngelihat juga seperti apa yang orang Israel lihat. Laut terbelah. Orang Israel lihat nggak? Lihat. Firaun lihat nggak? Lihat. Orang Israel nyebrang nggak? Nyebrang. Dan dia dalam keadaan apa? Aman. Kenapa? Ada Tuhan yang sertai dia. Tapi Firaun coba namanya ngikutin bangsa saya, dilibas jebret, lu bukan bangsa pilihan gue. Ayo. Orang yang disertai Tuhan dikhususkan itu. Walaupun di padang gurun, kamu akan lihat banyak mujizat justru. Bukan malah kesusahan terus-menerus. Kamu akan lihat dimudahkan hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Nah, kalau kamu kok di padang gurun saya jarang lihat mujizat dan lain sebagainya, coba hatimu rendahin dulu. Dengan sederhana kamu lihat, Tuhan, izinkan aku minta kebaikan-Mu Tuhan. Izinkan aku melihat kebaikan-Mu.
maka kamu akan lihat kebaikan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 34, enggak usah dibuka, saya baca aja sendiri. Ya, ayat yang ke-8 bicara begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia nggak bilang Yesus jahat, betapa jahatnya Yesus, enggak, betapa baiknya Tuhan. Artinya apa? Kalau kamu mau lihat namanya kebaikan Tuhan, asal mau namanya kamu kecap, bukan lihat ya, kecap dulu. Karena banyak orang bilang begini, kamu mau ikut Yesus enggak? Kalau ikut Yesus, kamu akan ke surga, selamat. Ya, tunjukin dulu dong. Ya nggak bisa begitu, kamu harus jalanin dulu, baru kamu akan lihat. Percaya dulu, jalanin dulu padang gurunnya, baru kamu akan lihat janji Tuhan dalam hidupmu. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa hidupmu di dalam Tuhan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan sekalipun kamu dalam keadaan di tengah-tengah padang gurun. Ya, yang perlu kamu lakukan, jangan banyak bersungut-sungut, ngoceh-ngoceh, Tuhan, tolong Tuhan. Ya kan kalau dilihat kayak Pak Tommy, Ibu Nita, kalau mau diceritain kebaikan Tuhan berapa banyak sih kalau mau dicatat. Wah, ya kan, walaupun maksudnya hidup mungkin, mohon maaf ya, maksudnya nggak kaya-kaya amat, tapi tangan Tuhan nggak pernah namanya tidak menyertai. Kebaikan Tuhan terus kamu lihat, ya, pemeliharaan, bahkan anak ini yang cantik, ya, cantik beganteng sih, cantik, langsung dikomplain sama orang tuanya, mau disabit pakai batu saya dirajam. Ya, ini anak begitu sehat, cantik, ya, tapi lihat kebaikan Tuhan lah yang memelihara orang-orang Kristen yang percaya. Sekalipun kamu di padang gurun, tapi tidak mengurangi belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kamu terima. Ya, ada amin ya saudara ya. Shalom juga. Ayat yang ke-4. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku. Ini menurut saya gini saudara ya, kalau kamu mau lewatin padang gurun, ya tadi kayak Bu Haryan itu kesaksian bagus. Dia bilang dia tiap pagi berdoa, nyembah Tuhan, dan dia melihat perubahan keluarganya, anaknya, dia mulai mengalami sesuatu yang dimana kebaikan Tuhan. Menurut saya gini, ya bukan menurut saya, ini kebenarannya, ya. Berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Roti itu bicara apa? Yesus adalah roti yang hidup. Yesus itu adalah roti yang hidup. Roti yang hidup itu adalah apa? Firman. Baca firman, maka hidupmu akan diubahkan. Firman membawa hidupmu keluar dari padang gurun. Firman kamu baca, kamu resapi, membangkitkan imanmu, kata Roma 10 ayat 17. Apa yang kamu dengar tentang firman membangkitkan imanmu. Imanmu mentundukkan semua padang gurun. Gak ada masalah yang gak bisa dilewati. Gak ada masalah yang bisa namanya nantangin Tuhan. Gak ada. Masalah itu bagi Tuhan kecil. Bumi itu cuma tumpuan kakinya, kata firman di dalam Mazmur. Langit adalah tahtaku. Kita cuma debu tanah. Cuma sebutiran. Ya, langit, saya ulangin ya, bumi tumpuan kaki, artinya bumi itu diinjak sama Tuhan. Langit adalah tahtaku, betapa besarnya Allah kita. Jadi jangan saudara merasa, masalah saya besar, kecil. Matius 11 ayat 30. Firman-Nya bilang apa? Semua di hadapan Tuhan ringan, gampang, Tuhan. Masalahnya rotinya kamu makan, firman-Nya kamu baca. Tuhan turunin roti dari langit. Siapa? Yesus ini bicaranya. Yesus sudah turun dari sorga, bukan dari langit lagi, dari sorga. Kenapa? Sorga di atas langit, lebih tinggi dari langit. Diturunin roti supaya apa? Kamu makan firman-Nya. Kalau kamu nggak makan firman, kerjanya cuma ngeluh, ngegosip, lihat Mesir, melihat ke belakang. Dulu saya enak, makan tuh enak. Kadang-kadang ada orang Kristen begini, dulu saya sering keluar negeri, sekarang naik angkot, makan tuh angkot, saya bilang. Kenapa? Orang Kristen suka ngomongin yang dulu, lihat kenyataan. Iya dong. Kita jalan sekarang apa yang kemarin? Sekarang. Kalau mau kemarin, sono tugas kemarin, masih balik ke masa lalu. Ya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa hidupmu itu terlalu punya namanya hidup paling menyedihkan di dunia, enggak. Percayalah,
hidupmu itu beruntung akan lihat namanya berkat-berkatnya Tuhan, jalannya Tuhan, pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kamu akan lihat batu yang tidak menghasilkan apa-apa bisa jadi muncul air dengan dahsyat. Amin. Oleh karena apa? Tuhan. Makanya rotinya dimakan dong. Ya, siapa yang mau makan roti? Ayo angkat tangan. Ya, bukan Jeko ya. Ini rotinya bicara firman. Ayo. Ya. Balikkan keadaan hidupmu itu pakai firman. Ya, balikkan keadaan itu pakai firman. Ya, jadi jangan pernah malas baca Alkitab. Saya ini baca Alkitab udah dari saya bertobat ya. 2011 sampai 2024 ini 13 tahun saya udah baca firman. Baca. Kalau nggak seperti ini, bisa ngomongin firman, bisa ngalamin dan sebagainya. Ya, jadi makanlah firman yang Tuhan turunkan dari langit. Siapa? Yesus. Ya. Lalu berfirman Tuhan ayat 4 ya kepada Musa, sesungguhnya Yesus ya Allahku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Jadi makananmu, kelaparanmu itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Enggak yang sulit. Ya, Nehemia 9 ayat 20 bicara gini, 40 tahun aku memberi engkau makan. Nggak kerja loh. Ada orang di sini yang 40 tahun orang nggak kerja, kamu mau kasih makan tiap hari, bukan anakmu loh. Ada yang mau? Ya, ngulekin gado-gado tiap hari buat orang yang nggak mau kerja. Ada yang mau sini? Ayo. Ada yang mau? Allahmu mau. Ya. Allahmu mau lakuin buat hidup kita. 40 tahun bukan 4 hari loh. Kalau 4 hari juga saya sanggup. 4 hari doang mah bisa lah. Ya. Makan nasi sama cabai aja udah. Ya, tapi Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa ya. Jadi sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kucoba. Jadi setelah kamu baca firman, makan firman, Tuhan ngapain? Dicoba. Apa yang dicoba? Iman. Yang dicoba itu Tuhan loh yang coba. Ya, kunya itu huruf besar. Ku coba. Kamu bilang aku percaya pada Tuhan, masukin padang gurun. Ya, aku percaya Tuhan, makin masuk gua singa. Aku percaya Tuhan, Sadrak Mesak Abednego masuk perapian. Makan tuh percaya gitu. Ayo tunjukin, jangan asal ngomong. Wah, aku udah baca firman, udah hafal dan sebagainya. Bukan soal hafal, lakuin itu firman. Kenapa? Allahmu akan mencoba apa yang kamu tahu tentang firman. Bener nggak kamu percaya? Atau ngomong gede doang? Orang kudus berani ngomongin tentang namanya kenajisan, perselingkuhan. Tapi orang yang hidupnya walaupun dia baca firman, kalau hidupnya selingkuh, najis, nggak akan mungkin dia khotbahin itu. Kenapa? Dicoba pasti sama Tuhan. Ngomong gede aja kayak gini gitu biasanya. Ya, jadi semua itu akan dicoba. Kamu harus makan mana? Ya, roti itu bicara roti mana? Roti mana itu adalah pribadi Tuhan sebenarnya ya. Jangan kamu namanya bosen. Jangan kamu namanya makan roti yang sama. Ya, orang Israel apa? Bosen makan roti mana terus. Artinya apa? Firman bosen. Berapa banyak orang Kristen gak baca, kenapa? Bosen dengan firman. Lihat hidupmu kayak apa. Ayo. Betul apa betul? Sejak kamu bosen dengan firman, hidupmu akan seperti ya. Kemarin saya bukain Wahyu 21 ayat 19. Ya, orang-orang yang seperti, mohon maaf ya, pemarah, pelacur, sundal. Sundal itu bicara apa? Hidupmu itu berantakan. Sundal itu bicara hidupmu itu asal-asalan. Orang yang asal-asalan nggak mungkin baca firman. Kalau kamu bosen makan namanya roti mana ini? Roti yang hidup ini. Hidupmu akan makin rusak. Rusak. Padang gurun boro-boro kamu lewatin. Kamu gak lihat apa-apa. Tuhan tuh baik. Dia melakukan mujizat demi mujizat, kebaikan demi kebaikan. Kok saya jarang lihat? Karena kamu bosan dengan firman. Oleh karena itu jangan pernah bosan. Saya pengen makan yang lain, Pak. Nasi uduk, lontong sayur enak, Pak. Ya, capcay, pizza lebih enak, Pak. Gado-gado yang sambelnya 3 juga enak. Apalagi sayur seger dan dikirim dari Jepang, togenya mantap-mantap dan sebagainya. Nggak bisa. Roti mana orang Kristen harus makan? Kamu mau makan, Pak? Betul apa betul?
Mau makan nggak roti mana ini? Roti mana ini membuat hidupmu keluar dari padang gurun. Ya, jadi jangan saudara berpikir, wah ini saya hidup dalam pergumulan, kelamaan dan sebagainya. Bosan soalnya sama roti mana. Ya, ayat yang ke 4 ya. 4. Tadi udah ya? 4. Iya udah, 5. Tadi yang keempat, mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saya lanjutin dulu ya, yang 4 belum selesai ternyata. Lalu berfirman Tuhan kepada yang keempat lagi, kembali yang keempat ya. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, yaitu apa? Yesus. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Makanya kita ini butuh baca firman setiap hari. Ya, firmannya bilang apa? Setiap hari, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, bukan setahun sekali. Kamu mau makan sebulan sekali bisa nggak? Nggak bisa. Rohmu juga harus makan everyday. Ya, setiap hari kamu perlu baca firman. Ya, memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk apa? Sehari. Berapa pasal kamu sehari makan? Saya kayaknya cukupnya 5 pasal, silakan. 3, 2 ya. Kalau 1 keterlaluan menurut saya. Kenapa kamu di TikTok aja bisa berjam-jam kok 1 pasal? Konyol menurut saya. Ya, di Facebook bisa, wah, di Instagram bisa, nongkrong di Starbucks bisa, wah, berjam-jam dan sebagainya. Baca firman 1 pasal itu konyol menurut saya. Ya. Nah, saudara perlu namanya hidup memakan roti yang ajaib ini setiap hari. Supaya apa? Tuhan coba nanti. Nah, kalau kamu nggak tahu firman, bagaimana kamu tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Makanya orang Kristen banyak yang masih tukang bohong hidupnya. Kemalasan membuat hidupmu itu tidak ngerti akan firman Tuhan. Kenapa? Mananya nggak dimakan. Ya. Mana ini kalau kamu nggak makan, hati-hati saudara. Penyimpangan akan banyak terjadi. Ya, ini udah akhir zaman. Banyak pengajaran udah mengerikan menurut saya. Kalau kamu nggak makan mana, kamu akan tersesat menurut saya. Kamu akan bingung mana ajaran yang benar, mana yang enggak. Contoh orang perpuluhan aja ribut. Kalau kamu cinta Tuhan, kasih aja Tuhan, ngapain ribut-ribut? Lah orang kita sesama aja kita kasih, apalagi Tuhanmu, masa mau dihitung-hitung? Artinya apa? Terus udah nggak ngasih perpuluhan, ngeributin perpuluhan, terus ngomongnya apa? Aku cinta pada Tuhan, bohong tuh kayak gitu. Pembohong. Kalau dulu guru saya ngajarin pembohong tuh kayak gitu. Bohong you katanya. Ya, dulu pengajar saya begitu. Kalau kamu sama Tuhan aja hitung-hitungan terus bilang cinta sama Tuhan, guru saya dulu ngajarin pembohong you. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa cinta sama Tuhan itu perlu kamu tunjukkan ya dari segi ekonomimu, kasihmu, doamu, baca firmanmu, lututmu, waktumu, ya, mulut, bibir, lidah kita, mata kita, semua. Saya kalau ngomongin pelayanan dalam berkorban gitu ya, baik mobil saya, rumah kontrakan saya, semua tak kasih buat Tuhan, nggak ada yang enggak. Baru saya ngomong sama Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Baru saya nggak dituduh Tuhan bohong gitu, nggak gitu. Nah ini baru anakku. Gitu tuh saudara. Ya, coba kalau kamu punya anak. Anakmu pelit setengah mati. Terus di depan teman-teman mamamu dibilang, "Oh, saya mah cinta mama saya." Terus mamamu langsung renyit. Cinta apaan lu pelit setengah mampus begitu. Boro-boro lu bilang, "Lu cinta," jijik gua denger yang ada. Mules gua yang ada. Ya betul apa betul? Ya. Kenapa kamu orang rumah? Nah, kayak saya ngomong, misalnya saya ngajarin adik-adik rohani saya, baca lu firman Tuhan, tapi saya sendiri nonton aja kerjaannya. Nggak akan saya dibilang lu munafik lo. Ya, jadi jangan hidup dalam kemunafikan. Ya, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Nah, kenapa di padang gurun orang lama keluar? Karena nggak ngerti hukumnya Tuhan. Kenapa kalau kita dalam kesesakan soal ekonomi, kerjaan, pasangan hidup, baik mungkin butuh kesehatan, kenapa hukum Tuhan yang waktu saya ngerenungin firman ini, Tuhan ngomong sesuatu yang bagus menurut saya. Kenapa mereka di dalam padang gurun, mereka tidak mengucap syukur. Mengucap syukur kamu pikir gampang. Yang kamu lihat pasir semuanya. Yang kamu lihat tuh tidak ada kayak nggak ada harapan sama sekali. Tapi Tuhan bilang mengucap syukur.
sakit disuruh ngucap syukur, ditipu orang ngucap syukur, emang gampang? Coba yang pernah ngalamin ngucap ditipu orang, ditipu saudara, disuruh ayo ngucap syukur, terus disuruh ngampunin lagi. Ya kayak misalnya oma ini anaknya sakit, mah ngucap syukur. Ngomong kan gampang, ngelakuin yang ngenes kan. Enggak ngomong gampang. Gampang betul kan, tapi ngelakuinnya. Nah, tapi itu adalah hukum Tuhan. Kenapa ini bicara firman 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Itu dikehendakin Allah, bukan kehendak manusia. Ya, kamu kalau memilih saya capek, saya marah, itu kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, mau keadaanmu kayak apapun, mau di dalam padang gurun kayak apapun, kamu bilang, Tuhan terima kasih. Dengan penyakit ini aku kenal Engkau. Dengan masalah ini aku bisa bersekutu dengan Engkau. Dengan semua kejadian ini aku bisa lihat perbuatan tangan-Mu. Nah, bagaimana kamu melihat firman jadi kebaikan dalam hidupmu sekalipun keadaanmu belum berubah? Ya. Ngomong emang gampang, tapi itu kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan apa kehendak manusia? Makanya jangan nyari hamba Tuhan, carilah Tuhanmu. Ya. Ya. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Orang yang mengikuti hukumnya Tuhan pasti keluar dari padang gurun. Pasti, nggak pakai mudah-mudahan, nggak pakai. Tuhan tuh ya dan amin. Paulus saja masih berkata, masih kayak semoga. Kata semoga itu ada di dalam Alkitab. Itu yang ngomong Paulus. Kalau kamu baca tentang Yesus ngajarin, tidak ada pakai nama kata semoga. Dia ngomong iya ya iya, enggak ya enggak. Nggak ada yang di tengah-tengah. Ya kira-kira semoga lah kita masuk surga, itu nggak ada. Ya, Tuhan ngomong tuh mantap. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Enggak, ya kira-kira diselamatin apa enggak ya? Tuhan sambil mikir gitu ya. Kira-kira gua perlu selamatin apa enggak? Mati kita binasa semua yang ada. Ya Tuhan tuh, ya amin. Titik, udah nggak pakai koma dan panjangnya lagi. Oleh karena itu carilah kehendak Tuhan, karena Dia yang memegang hukum dengan kuat. Kamu jalani, kamu akan lewati padang gurun dengan sempurna. Ya ada amin ya. Makanya minta sama Tuhan tuh kekuatan. Ayat 5. Lanjut ya biar nggak kemalaman. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dengar baik saudara ya. Di hari berapa? Yang keberapa? Ke-6 ya. Saudara tahu, saya melihat firman ini sangat unik menurut saya. Di hari ke-6 Tuhan tidak pernah salah. Di hari yang ke-6 Tuhan ciptain manusia. Di hari yang ke-6 berkatmu dilipat kali gandakan. Di hari ini, kalau kamu ngikutin hukumnya Tuhan, mengucap syukur dalam padang gurunmu, kamu akan diperhatikan Tuhan, berkatmu akan dilipat kali gandakan. Saya sendiri ngerasain, bukan asal ngomong kosong saudara. Kalau ngikutin hukumnya Tuhan, walaupun kita disakitin orang, difitnah orang, dilukain Tuhan, hukumnya Tuhan apa? Ngampunin, mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka Tuhan lipat kali gandakan semua apa yang menjadi keperluan-keperluan. Ya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jangan saudara berpikir Tuhan gak perhatiin kita, kata siapa? Ya. Ayat yang ke-6. Sudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, tanah Mesir itu bicara tentang namanya perbudakan, dosa, kerja paksa, kepahitan yang terus-menerus berkelamaan di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhanlah yang hanya bisa dan hanya satu-satunya Yesuslah yang membawa hidup manusia keluar dari dosa. Di luar Yesus tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Orang yang berharap kepada Mesir akan celaka. Jangan berharap dengan manusia. Manusia membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya pengajaran harus pakai firman. Jangan, ya saya kira pendapat saya, ya menurut saya, menurut apaan dan sebagainya. Ini firman ngomongin menurut manusia. Artinya apa? Mesir itu yang kamu percaya. Jangan pernah percaya omongan hamba Tuhan sekalipun. Kamu harus percaya firman. Makanya saya kalau ngomong ini firman, ya ini pendapat saya. Ya kamu mau nurutin, mau percaya itu bebas.
Ya kalau saudara memperhatikan khotbah saya tuh kadang-kadang ini pendapat saya ya. Ini bukan firman, kamu nggak percaya pun itu nggak dosa. Tapi kalau firman kamu langgar, dosa kamu. Ya, jadi jangan dengerin hamba-hamba Tuhan yang ngomongnya sembarangan dan sebagainya. Sekarang ini pengajaran palsu banyak. Nah, saudara perlu balik makan roti mana supaya keluar dari padang gurun. Ya, jadi kalau saudara misalnya, wah saya butuh pasangan hidup dan sebagainya, percantik dong hidupmu. Dandan kayak rambut jangan kayak habis dari kuburan begitu nangis-nangis begini-begini dan sebagainya. Terus saudara mau cari jodoh itu gimana mau cari jodoh? Setan aja takut. Apalagi manusia yang ngerti begitu. Nah, kamu perlu beresin. Nah, roti mana itu bicara tentang etika juga. Ngajarin kamu, wah saya dikasih mahkota luar biasa tuh. Ya, jadi jangan saudara berpikir, Tuhan tolong jodoh saya dan sebagainya. Gimana mau kasih jodoh? Ya. Setan aja kabur, lihat lu gitu loh. Padahal belum nyebutin nama Yesus. Nah, saudara perlu namanya hidup itu juga dandan ke rapihin. Yang cowok juga pakai baju ya rapi lah. Ya sopan, jangan mulut kita tuh pas ngomong wah kita nyamuk mati semua. Cowok aja kabur. Ya, jangan kamu ngomong aja bos gitu. Semua ya nyamuk kecoa semua mati semua, udah kayak baygon mulutmu. Ya, saudara perlu namanya ya rapihin. Roti itu bicara tentang namanya juga nantilah next time kita akan bahas itu ya. Tapi sehari ini kita ngomongin firman dulu. Ayat yang kelima ya tadi ayat yang berapa? 6. Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari apa? Tanah Mesir. Ya. Mesir itu tadi saya udah ngomong tentang apa? Perbudakan dosa. Ya, tentang dosa. Kamu harus keluar dari siapa? Nama Yesus, tidak bisa yang lain. Ya, saya pengen pelarian, Pak, dari dosa. Saya coba lari ke gereja tetap. Ya, gereja nggak akan membawa hidupmu keluar dari dosa. Saya harus ngomongin dengan baik, dengar baik ya. Gereja itu cuma bangunan. Firman perlu kamu bangun, masuk sampai di sini. Banyak orang gereja juga main handphone. Terus mau lepas dari dosa dari mana? Banyak orang juga duduk di dalam tempat ibadah juga ngapain? Main Facebook kan, saya lihat sambil dengerin khotbah, dia dengerin khotbah di YouTube itu gimana dengernya saya bilang. Itu saya lihat sendiri dengan mata saya. Kalau kamu modelnya kayak begitu cara ibadahmu dengan loba di hadapan Tuhan. Ya, Hofni Pinehas dalam pertarungan lawan Filistin tewas dia. Tewas karena apa? Pandang lobak. Ya, jadi kalau kita ke gereja pasti lepas dari banyak orang gereja juga berdosa, banyak orang gereja juga ngakuin dosa di gereja justru. Ayo ya, ngegosip di mana? Di gereja paling banyak. Coba aja masuk pelayanan kalau nggak percaya. Ya, tusuk-tusukan ya, jatuhin orang segala banyak di gereja kamu lihat. Ya kalau saya bohong boleh ketemuin sama saya biar saya kasih lihat, tuh lo lihat sendiri. Ya, jadi bukan gereja yang membuat kamu keluar dari dosa. Yesus yang membuat hidupmu keluar dari dosa. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh dengan Yesus, membuat hidupmu itu benar-benar lepas dari ikatan dosa. Ya, amin saudara ya. Jadi jangan, oh dengan gereja saya bisa keluar dari dosa. Enggak, bukan gereja. Firman. Ya, semua balik. Firman. Ayat yang ke-7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengarkan apa? Sungut-sungutmu kepadanya. Dengar baik saudara ya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar apa? Sungut-sungutmu. Ya. Ya, jadi ini bagus sekali. Terus karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut dan yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungut itu, tetapi kepada Tuhan. Dengar saudara, setiap omonganmu yang kamu ngomong itu baik ataupun jahat, yang kamu tuju itu selalu ke Tuhan. Kalau siapa yang di sini merasa kadang-kadang Tuhan tuh nggak jawab doamu? Ya, ada nggak yang tahu? Nggak usah malu-malu saudara ya. Saya Pak gitu. Siapa yang pernah merasa bahwa Tuhan itu kok nggak pernah jawab doa saya? Rasanya kayak Tuhan nggak dengar saya kali. Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Nggak ada? Pernah punya nggak? Udah lama. Punya nggak pemikiran tuh bahwa ini doa saya didengar nggak sih sama Tuhan? Pernah nggak ngerasanya kayak gitu?
Nah, saya di TikTok tuh saya. Ya. Ini saya mau nanya nih ya, kayak saya nih ya, dulu kan suamiku yang ke pasar nih, ya kan, bukan saya nih yang ke pasar nih untuk belanja dagangan ini. Ternyata ya semenjak itu saya cuma doa, Tuhan saya kasih kesembuhan, kekuatan bagi saya. Terus saya sekarang ini, tahu nggak, saya tuh udah masak sendiri, ke pasar sendiri. Tadinya enggak, suami yang mengerjakan. Tapi ya puji Tuhan sih, saya tuh udah kayaknya enak banget gitu loh. Udah apa namanya tuh, apa-apa serba sendiri gitu loh. Oke, nanti pertanyaan itu nanti kita bahas ini. Ini pertanyaan sekarang adalah, siapa yang pernah ngerasa kayak Tuhan tuh denger nggak sih doa saya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, jadi fokusnya harus ke sana dulu. Kalau misalnya saya pernah doa tapi rasanya kayak Tuhan nggak denger kali ya. Dengar baik ya. Udah lama. Ya, pernah ya berarti ya. Di ayat yang ke-7 kita baca ulang ya. Yuk sama-sama kita baca ya, kalau yang bisa lihat firman-nya karena di sini gelap ya. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungut muda. Sampai di situ aja lah. Karena ayat 7 dan 8 bicara apa? Tuhan dengar sungut-sungut manusia. Kalau sungut-sungut aja didengar, apalagi doamu yang baik. Ayo. Terus masih tanya, Tuhan dengerin gak sih doa gue? Orang Kristen, sungut-sungut aja didengar. Apalagi doamu yang profetik, yang baik, sesuai firman dan lain sebagainya. Masa gak didengar? Yang marah-marah aja dia dengar. Amin, saudara. Artinya semua doamu yang baik khususnya, Tuhan, aku percaya aku sembuh walaupun belum sembuh. Aku percaya keluarga aku pulih, Tuhan, walaupun belum pulih. Aku percaya, Tuhan, anakku sembuh dari sakit penyakit. Aku percaya, Tuhan, pekerjaan pasti Engkau akan bukakan. Tuhan, aku akan mengalami A, B, C, dan lain sebagainya. Tuhan dengar semuanya. Tuhan dengar. Saya pengen keluarga saya bertobat, Tuhan, dan lain sebagainya. Kok kayaknya Tuhan nggak jawab doa saya dan sebagainya? Enggak, didengar, tetap didengar. Saya akan pastikan, saudara, didengar. Tuhanmu nggak kayak kita ini congean. Kalau orang minta tolong, budek aja, nggak usah ditolong. Ya pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Kita tuh orangnya budak sama buta gitu. Tapi kalau Tuhanmu nggak begitu. Ya mungkin didengar, Tuhan dengar, semua juga Tuhan dengar, tapi menjawabnya itu belum pas. Ya. Saya sih pendapat saya belum pas. Waktunya Tuhan. Waktu, waktunya itu belum pas. Ayat 8, kita lanjutin dulu firman-Nya. Karena Tuhan, dari karena ya, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu dan kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat 9, kata Musa kepada Harun, katakan kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Nah, Tuhan tuh supaya maksudnya, ayo, kamu lagi kecewa, lagi marah, lagi belum melihat mujizat Tuhan, lagi belum melihat namanya pertolongan Tuhan. Tuhan bilang apa? Ayo datang ke hadapan Tuhan. Masalahnya kamu mau apa enggak? Ayo, mau apa enggak? Jangan cari hamba Tuhan. Tuhan suruh kamu tuh ngadep dia secara pribadi. Orang yang bangun rohaninya dan ngadep Tuhan, saya nggak pernah lihat hidupnya nggak pernah dipulihkan. Jadi artinya kalau hidupmu nggak pulih, nggak ngadep Tuhan. Saya ke gereja, Pak. Bukan gereja, kamarmu pakai. Bukan, oh saya perlunya yang rame-rame, Pak, dan sebagainya. Kamu ngadepin masalah rame-rame apa sendiri? Sendiri, makanya sendiri masuk ke hadapan Tuhan. Jangan namanya keroyokan. Giliran sendiri kocar-kacir kamu. Ketemu setan, wah rame-rame, wah kita jengkutin itu apa, kuntilanak segala macam. Giliran nanti kamu sendiri, kamu yang dijengkutin kuntilanak gitu loh. Ya, sendiri ngadap Tuhan. Tuhan bilang apa? Ayat 9. Ya, sama-sama saudara yang punya Alkitab, baca di rumah. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel ya, pada segenap jemaah orang Kristen, marilah dekat ke hadapan Yesus. Ya, yang mau katakan amin. Sebab ia telah mendengar apa? Sungut-sungutmu. Ingat ya, sungutmu aja didengar, apalagi doamu yang baik itu. Ayat 10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya, waktu dia lihat ke padang gurun,
roti mana itu, harapan dia bisa makan. Pergumulannya Tuhan nyatakan mujizat di tengah-tengah padang gurun saat kamu mendekat di hadapan Tuhan. Jadi hidupmu di hadapan Tuhan itu perlu kamu bangun hubungan yang dengan Tuhan. Makan roti mananya dan nikmati. Roti mana itu bicara firman. Firman membuat hidupmu itu keluar dari namanya padang gurun. Firman itu tidak bisa namanya kamu sembarangan. Firman itu harus dengan sikap yang hormat. Kamu punya namanya, bagaimana roti mana itu bisa dinikmati? Coba lompat ke ayat yang ke 19 lah. Saya langsung lompat aja ya. Lompat ke ayat yang 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak meninggalkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat, berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ya, sampai di situ. Jadi roti mana itu diambilnya harus pagi-pagi sebelum matahari terbit. Bagaimana kamu baca firman? Hubunganmu dengan Tuhan. Wah, nanti aja pulang kerja udah letoy. Ya. Badan udah bau, udah capek, nggak konsen. Ya, roti mana diambil matahari terbit berbau busuk, berulat. Saya nggak bilang firman Tuhan ini jadi ulat, bukan. Kamu harus fresh ngadep Tuhan tuh pagi hari dan minta sama Tuhan berkat pagi hari. Saya pernah terangin namanya berkat prematur. Ada namanya berkat kota, belum saya khotbahin, nanti kita khotbahin berkat kota. Berkat kota itu apa? Nanti saudara bisa belajar. Berkat kota, berkat namanya prematur. Saudara perlu tuh pagi-pagi hari ngadep Tuhan, minta berkat. Lewatin padang gurunmu dengan firman, dengan iman yang dahsyat. Jangan saudara malas-malas lagi, saudara. Malasmu itu nggak menghasilkan apa-apa. Orang dunia aja bilang, ya, orang bodoh, ya, masih selama dia mau kerja bisa menghasilkan. Orang lumpuh nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia bisa asal dia punya mulut bisa bekerja dengan mulutnya. Ya, orang buta dia bisa main keyboard karena punya jari. Pernah lihat orang tunanetra main begini? Ya, di Kalibata tuh sering tunanetra main musik segala macam, buta sama itu. Tapi orang malas nggak ada obat. Ini orang dunia yang ngomong. Apalagi firman. Orang malas nggak menghasilkan. Oleh karena itu, kalau kamu yang lagi di padang gurun, tahu diri lah, jangan malas ya. Udah di padang gurun terus mau minta mujizat, tiba-tiba kalau saya Tuhan mah tak kubur sekalian di padang gurun. Ya kalau saya ya, ini kan manusia ya. Kalau saya udah malas, nggak mau doa, tak kubur sekalian di padang gurun gitu. Ya oleh karena itu jangan malas, saudara ya. Jadi perhatikan kerohanianmu. Nah, belajar dengan kuat dan maju dengan hebat. Apapun tantangannya, belum berubah Tuhan dan sebagainya. Tapi aku percaya Tuhan, firman-Mu bukan semoga, iya dan amin. Pertolongan-Mu pasti aku lihat. Mazmur 34 ayat ke-8, aku akan kecap dan lihat betapa baiknya Engkau dalam hidupku sebagai orang percaya. Amin, saudara. Dan Tuhan Yesus berkati.